Shalom saudara-saudara, kita bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kita napas hidup, memberikan kita kesempatan untuk boleh ada, untuk boleh hidup bagi Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh ada dalam dunia ini untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Kami boleh terus memuliakan Engkau. Kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu, mohon hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, tema kedatangan Tuhan kedua kali itu terus digaungkan dalam surat 1 Petrus ini. Bahkan di dalam Perjanjian Baru kita juga dapati bahwa tema ini juga terus dikumandangkan. Tetapi sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang kembali. Pertanyaannya, apakah Alkitab itu salah mencatat ataukah memang sebenarnya Tuhan tidak akan datang kembali? Tentu kita percaya saudara, Alkitab apa yang ditulis di dalamnya itu pasti akan terjadi. Alkitab tidak pernah salah. Saudara, penulis nampaknya memberikan pandangan ini bagi kita supaya kita mendapat dorongan, motivasi untuk kita terus hidup menantikan Tuhan dengan cara hidup yang saleh. Saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, ya. Petrus ini mendorong kita untuk hidup mengasihi, melayani dan memperkatakan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tetapi satu yang kita tahu, bahwa apa yang Dia janjikan pasti akan Dia genapi. Yang perlu kita kerjakan adalah untuk terus hidup dalam kesiapsediaan kita. Maka Petrus memerintahkan untuk kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dalam terjemahan lain, seriuslah dan waspadalah. Dua kata perintah ini saudara, ya, itu merujuk kepada supaya kita ini menjadi orang-orang yang waspada, jangan terlena, jangan tidur. Tujuannya supaya kita dapat berdoa. Keadaan saat ini mungkin membuat orang banyak tidak dapat menguasai diri, tidak tenang, karena ya kabar-kabar yang kita dengar, bahkan mungkin kita pun ada di dalam keluarga kita yang terkena dari wabah virus ini, dan itu sangat mengkhawatirkan, itu sangat membuat kita berduka cita. Kita tidak dapat konsentrasi, kita tidak dapat tenang, kita gelisah, maka kita akan sulit untuk berdoa. Mungkin dalam keadaan itu pun ketika kita coba untuk berdoa, terkadang ya kita melakukan doa karena kita sudah terbiasa dari kecil, dari sekolah minggu diajar untuk berdoa setiap waktu. Tapi terkadang ketika kita berdoa, pikiran kita melayang entah kemana. Bahkan kadang-kadang pun kita tertidur saat kita berdoa. Apakah berdoa ini menjadi sesuatu hal yang begitu sulitnya, saudara? Kenyataannya kita bisa melihat
di antara orang-orang percaya, saudara, ada orang-orang yang begitu memilih berdoa daripada tidur. Tetapi tidak dipungkiri sebaliknya, ada orang-orang yang mengaku Kristen lebih memilih tidur daripada berdoa. Maka mari saya mengajak kita sekalian untuk kita menjadi umat Tuhan yang siap sedia, menguasai diri, menjadi tenang, dan dapat berdoa di tengah-tengah situasi dunia yang bergelora ini. Nah, apakah doa itu, saudara? Ya, apakah doa itu? Doa adalah pencurahan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, dengan pujian, dengan permohonan, dengan pengakuan, dan dengan ucapan syukur. Ini adalah 4 komponen doa. Dengan pujian, dengan permohonan, dengan pengakuan, dan dengan ucapan syukur. Nah, tatkala kita menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini, saudara, bukan hanya bergumul tentang supaya kita tidak tertular dan menularkan virus ini, tetapi kita tahu bahwa wabah ini membawa kita bergumul dalam masalah ekonomi juga. Kita sudah memikirkan bagaimana bisa mencukupi kehidupan kita, sekolah anak-anak kita, keluarga kita, dan lain-lain. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, ingatlah firman Tuhan, renungan hari ini yang kita renungkan bersama, supaya kita tetap waspada, menguasai diri, jadi tenang, dan berdoa dengan 4 komponen tadi. Saudara bisa menyatakan isi hati saudara kepada Tuhan. Ini adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ketika saudara dalam kecemasan, ya, saudara diberikan kebebasan untuk menyatakan unek-unek saudara, permasalahan saudara kepada Tuhan. Ya, saudara bisa berkata dari dalam hati saudara, ya, ketulusan hati saudara, dengan pengakuan, Tuhan, saya lemah, saya butuh pertolongan-Mu, saya orang berdosa, memang sebetulnya saya tidak layak untuk mendapat pertolongan Tuhan, tetapi saat ini saya butuh pertolongan Tuhan. Nah, saudara kemudian bisa menyatakan pengakuan dosa, ya, dan juga keterbatasan saudara, mengakui bahwa diri kita itu butuh Tuhan. Ini komponen pengakuan. Nah, selanjutnya saudara bisa lanjutkan dengan permohonan. Ya, apapun yang menjadi pergumulan saudara, misalnya ketika sakit, tidak ada salahnya, tidak pernah dilarang saudara meminta supaya Tuhan menolong, memulihkan kesehatan saudara. Ketika saudara mungkin kehilangan pekerjaan dan butuh pekerjaan, butuh pendapatan, saudara tidak ada salahnya saudara menyatakan pergumulanmu kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan apa yang saudara perlukan. Nah, setelah itu saudara, jangan lupa kita lanjut kepada komponen berikutnya, yaitu dengan pujian atau pernyataan iman kita kepada Allah. Saudara bisa mengingat-ingat kebenaran firman Tuhan yang pernah saudara baca, yang pernah saudara dengar. Siapa Allah itu? Apa janji-janji Allah itu? Misalnya kalau kita sering pernah baca, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara ingat, Tuhan imani ya firman Tuhan itu di dalam Mazmur 23, takkan kekurangan aku. Ya, ini menjadi landasan kita untuk kita memuji Tuhan, menyatakan iman kita. Misalnya dalam Yesaya 41 juga dikatakan ayat 10, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Misalnya saudara dalam pergumulan,
ayat-ayat ini sangat menguatkan. Kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang perkasa. Nah, itu kita ungkapkan pujian kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Ya saudara, Allah yang lebih dari apapun yang kita butuhkan, Dia sanggup menolong kita. Nyatakan itu dalam pujian kita. Firman Tuhan yang saudara ingat, ya, saudara mulai percayakan, amini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Akui kebesaran Tuhan. Ini komponen pujian dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan setelah itu, jangan lupa untuk kita mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Apapun jawaban Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah irama hidup orang percaya. Doa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Saudara, mari kita punya pola hidup yang demikian. Terus berdoa, tetaplah berdoa. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Bagaimana dengan kehidupan doamu? Mungkin ada saudara punya pengalaman-pengalaman yang saudara anggap pengalaman yang tidak baik. Misalnya, saya sudah berdoa berkali-kali, tetapi apa hasilnya? Keinginan saya sudah doakan, tetapi Tuhan tidak jawab. Kerinduan saya, angan-angan saya, kehendak saya ternyata tidak dikabulkan. Saudara, ingat bahwa doa itu tujuannya bukan untuk memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Ya, Tuhan itu bukan hamba kita, tapi justru kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya, dengan berdoa kita mau Tuhan memberkati, tapi ingat itu seturut dengan rencana Tuhan. Seperti doa permintaan seorang anak kepada papanya. Saudara, sekalipun doa-doa itu apa yang saudara mohonkan itu belum terlaksana, belum dijawab oleh Tuhan, percayalah Tuhan itu mendengar dan Tuhan akan memberi yang terbaik. Doa adalah percakapan dari hati ke hati, hati kita dengan hati Allah. Betapa Tuhan rindu, Dia ingin bersekutu, berinteraksi dengan saya dan saudara. Ya, Tuhan rindu ingin berrelasi dengan kita. Dia ingin bercakap-cakap dengan kita. Yakinlah Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik kepada kita. Mari kita menjadi umat yang terus siap sedia menantikan Tuhan dengan menguasai diri, jadi tenang, dan supaya kita dapat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu hari ini, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah firman ini boleh mengubah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, suka berrelasi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendapat kekuatan di tengah-tengah situasi yang begitu mengkhawatirkan ini. Kami boleh dapat menguasai diri kami boleh mendapat ketenangan, dan kami terus boleh bersekutu dengan Tuhan dalam doa setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, amin.